Saya dapat saran dari temen nih. Menarik nih. Saya bacakan dulu ya. Kita bahas insya Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Stop rasisme nasab. Oh, berarti ini tentang nasab ya. Menyetop rasisme. Oh, jadi berarti nasab itu ada yang sedang rasis ya. Oleh Dr. Haji Ahmad Fahrur Rozi. Enggak tahu nih. Siapa nih Ahmad Fahrur Rozi yang mana? Di sini nggak tertulis alamat, jabatan, daerah. Belum jawab ya. Ini tulisan beliau rupanya. Saya bacakan ya. Pagi ini, hari Ahad 7 Januari 2024, saya menemani Waketum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa menghadiri haul Allahu Yarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bil Faqih dan Al-Muhaddis Al-Musnid Profesor Dr. Abdullah Bil Faqih. Dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Sejak jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung haul yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Pemandangan sejuk harmoni antara para habaib dan kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Ratusan habaib dan kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato Mau'idotul Hasanah yang disampaikan dua kiai NU Jawa asli, Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Saya merasa polemik nasab yang dimunculkan dalam setahun terakhir ini seperti tidak ada efeknya sama sekali. Hal Malang ini masih sangat ramai dijubeli puluhan ribu umat berbagai lapisan masyarakat. Polemik nasab berkepanjangan dalam setahun terakhir ini sungguh membuat saya prihatin. Banyak orang awam yang terpengaruh oleh opini rasis berbalut hasil penelitian ilmiah itu dan terus terprovokasi konten buzzer yang memuntahkan aneka komen caci maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Setiap habaib Bani Alawi secara umum digeneralisir buruk dan menjadi sasaran genosida opini ini. Padahal banyak sekali dari mereka yang saya kenal adalah pribadi yang tawadhu, alim dan soleh. Oh gitu ya. Saya sudah membaca tulisan Pak Imad dan saya sudah baca sumber aslinya. Ternyata ketika mengutip dan menginterpretasi teks dan makna kita banyak yang dipotong. Terjadi kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Mengapa demikian? Karena Pak Imad sering mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan. Bagaimana bisa Pak Imad menyimpulkan bahwa Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa dengan bersandar pada kitab yang memandang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa? Pak Imad dan kawan-kawan nampak sangat bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah, bahkan dengan menggunakan kitab-kitab yang tidak relevan dan asal comot saja, asalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagai peneliti, saya yakin dia tidak melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat Yaman dan tidak melakukan pembuktian situs
ke berbagai lokasi sejarah atau melakukan triangle data. Saya curiga dia hanya duduk di belakang meja bermodal laptop, kitab dan Google saja. Makanya tidak heran kalau tidak ada sambutan ulama baik nasional atau internasional terhadap isu nasab ini. Saya sudah bertanya kepada banyak kolega saya ulama Timur Tengah tentang tesis pembatalan nasab Bani Alawi itu. Mereka heran dan mentertawakannya. Pembatalan nasab itu dianggap lelucon dan omongan kosong belaka. Saya pribadi menolak teori Pak Imad tentang wajibnya catatan kitab sezaman. Karena itu, teori dia ngarang sendiri. Ulama sepanjang sejarah telah sepakat mempercayai nasab Alawi. Para peneliti ahli nasab dalam ratusan tahun di zaman selanjutnya dan keturunan keluarga beliau yang mencatat nasab keluarganya jelas mengisbat nasab beliau Bani Alawi. Di sisi lain tidak ada satu ahli nasab pun yang menafikan nasab Alawi. Semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Hanyalah mujtahid nasab dari Banten yang lahir di abad ini yang didukung nasabah bermodal blogspot ngotot akan membatalkan. Bagaimana saya bisa percaya? Kalau mau bersikeras memakai standar kitab sezaman, maka nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani pun jadi batal. Dalam kitab Syekh Al-Fakhrur Razi yang hidup tidak lama setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak menyebutkan nama dan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Juga ayahnya bahkan kakeknya Imam Al-Marwazi, ahli nasab setelahnya juga tak menyebutnya. Terdapat perbedaan pendapat dan jalur nasab Syekh Abdul Qadir Jailani di kalangan para ahli nasab yang hidup sezaman beliau. Ini membuat para sejarawan dan ahli nasab meragukan kebenarannya. Al-Umari dalam kitab nasabnya yang berjudul Al-Majdi dan Ibnu Inabah yang juga keturunan Imam Hasan dan dianggap sebagai rujukan dan pakar nasab abad ke-9 Hijriah dalam kitabnya Umdatut Talib fi Ansabi Ali Abi Talib meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mukadimah kitab Abna, Al-Imam Hasan wal Husain, Syekh As-Safarini mengutip surat dari gurunya. Syekh An-Nablusi juga menegaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bukanlah zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Hasan juga jalur Al-Husain. Kalau cara paham yang sama diterapkan, maka gugurlah nasab Syekh Abdul Qadir Jailani yang diyakini mayoritas umat Islam. Harusnya teori Pak Imad diujikan dulu ke Wali Songo agar bisa dilihat kebenarannya. Anehnya kalau ada orang ngakunya keturunan Wali Songo dan tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terima semuanya tanpa ada persyaratan tes DNA atau kitab sezamannya. Ini jelas tidak fair alias menakar dengan dua timbangan. Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Tidak pernah dicatat dalam kitab setiap zamannya. Tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya. Juga tidak ada lembaga nasab Wali Songo yang mencatat secara faktual warganya. Kok tiba sekarang banyak orang kampung mendadak ngakunya keturunan Wali Songo dan otomatis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua diterima oleh mereka pembatal nasab Bani Alawi dengan tanpa syarat. Apakah ini tidak lebih lucu dan konyol? Oh, tragisnya gorengan polemik nasab ini sudah sangat liar, dibumbui provokasi dan hasad. Pokoknya kalau tokoh pembatal nasab Bani Alawi dan pendukungnya itu haruslah benar. Yang menentang dia pasti salah, meskipun ulama sedunia atau bahkan Rois Am. Atau mungkin mereka mengira Pak Imad itu sudah sekelas Syekh Albani yang boleh mengkritisi Sahih Bukhari, bahkan sekelas Ibnu Taimiyah yang berbeda pendapat dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia. Menutup, andai saja Pak Imad dan kawan-kawan berhenti pada kesimpulan penelitian saja tanpa provokasi, saya paham dan persoalannya menjadi sederhana. Bagaimanapun juga mengafirmasi dan menegasi sesuatu
adalah hak individu yang patut dihargai. Toh mayoritas Alawiyin juga tidak menikmati status kezuriyahan. Toh mayoritas Alawiyin juga tidak menikmati status kezuriyahan. Tapi ketika yang menikmati status kezuriyahan dalam kurung yang jumlahnya lebih sedikit, yang mayoritas para habaib alim soleh zud yang tak menikmatinya sama sekali, diperlakukan sama, diponis dalam satu paket sebagai gerombolan pendusta, penipu, penjual agama, penjual nasab, Yahudi, antik penjajah, dan aneka cacian serta kata kotor lainnya. Itu adalah kezaliman, kemungkaran, dan kejahatan kepada nasab mulia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun pelakunya, saya menolak dan mendaftarkan diri untuk melawannya. Malang, 7 Juli 2024. Jadi ini saya dapatkan share dari seseorang barusan. Bismillah. Menarik sekali nih. Yuk kita coba komentari. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah, ya namanya juga manusia. Mohon maaf, saya orang bodoh. Bukan orang pinter, bukan akademisi, tidak nyakola cek budak Banten tema. Te nyakola, terdiuk di kursi sekolah. Dari mulai judul ya, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. Haji Ahmad Fakhrul Razi. Saya tidak kenal orang ini, saya tidak akan mereka-reka, mengandai-andai, mengkira siapa saya nggak tahu. Tapi ini tulisannya di bawahnya Malang, mungkin orang Malang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau melihat tulisannya, orang ini sudah langsung menjustifikasi. Apa ya? Orang reskrim aja, kayak hakim yang sudah meneliti, memanggil sidang dan sebagainya orang-orang tertentu sehingga jatuh vonis. Sehingga ini dia memvonis stop rasisme nasab. Berarti dia ini sudah meneliti, bahkan sudah memanggil orang-orang tertentu, menganalisa, menyidangkan, sehingga langsung menjustifikasi rasisme nasab. Keren nih orang nih. Sejak kapan Pak Fakhrul Razi nih menjadi hakim langsung bisa memvonis ada rasisme nasab ini? Atau ini hanya pendapat? Ini sudah justifikasi nih. Ya, memang zaman sekarang udah nggak aneh sih, banyak oknum-oknum yang ngaku doktor tapi mudah sekali menjustifikasi tanpa penelitian, tanpa tabayun, kecondongan keyakinan, langsung menjustifikasi seperti ini. Stop rasisme nasab. Waduh, ini kan sudah menjustifikasi. Nah, ini saya jelaskan nih pagi ini. Artinya dia ini di pagi hari Ahad Januari, dia menghadiri haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan haul Al-Muhaddis Al-Musnid Profesor Dr. Abdullah bin Faqih, guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Faqih Malang. Oh ya, berarti beliau ini menulis ketika sedang menghadiri haul dua Habib ini. Berarti minggu tadi ya, siang, pagi. Nah ini dia menulis jam 6 pagi, dia sudah melihat jalanan di kota Malang sudah sangat ramai. Wah, saking ramainya kendaraan stop, jauh-jauh dari lokasi sudah stop, sudah padat, dikunjungi oleh ribuan pengunjung haul. Puluhan ribu, bukan ribuan lagi, puluhan ribu. Berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Oh berarti dari Banten, dari Sumatera, dari Baduy ada nggak? Dari Baduy, Banten. Dari Cinangka ada nggak? Dari Cinangka, Pak Fakhrul Razi ada nggak? Dari seluruh penjuru Indonesia katanya nih. Dari Yaman, dari Malaysia. Alhamdulillah ya, Pak Fakhrul Razi alhamdulillah.
Ini hall Habib ini dipenuhi oleh puluhan ribu. Berarti Pak Faroji udah ngitung ya, pakai kalkulator yang datang itu di absen ya, puluhan ribu, sampai bisa memastikan puluhan ribu datang dari berbagai ini. Tapi Pak Faroji punya absennya ya, dari Sumatera, kampung ini, desa ini, terus Indonesia. Pinter juga nih Pak Faroji ini, punya data-data, berarti dihitung nih yang datang sampai bisa memastikan puluhan ribu di sini ya. Ini nggak diteliti lagi Pak Faroji, puluhan ribu ini. Katanya tadi harusnya diteliti dulu ke lokasi, cek lokasi langsung. Ada datanya nggak Pak Faroji? Puluhan ribu tuh ada nggak? Orang-orangnya ada puluhan ribu. Alhamdulillah ya, berarti kalau sudah ada hall puluhan ribu orang. Puluhan ribu itu relatif. 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, 60 ribu, ya di bawah 100 dah. Oh macet ya betul. Ya alhamdulillah hal berkah. Pemandangan sejuk harmoni antara para habaib dan kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Ratusan habaib dan kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato Mau'izatul Hasanah yang disampaikan dua kiai NU Jawa asli. Oh jadi para kiai yang besar ini duduk tanpa jarak, hangat semuanya mendengarkan dua Kiai NU Jawa asli. Oh berarti ada Kiai NU Jawa yang tidak asli ya Pak Faroji ya. Ini mah Kiai NU Jawa asli berarti ada Jawa yang palsu ya Pak Faroji ya. Yang Kiai NU Jawa asli ini Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Haji Julfa Mustafa. Oh ya. Nah ini yang menarik nih, saya merasa polemik nasab yang dimunculkan dalam setahun terakhir ini seperti tidak ada efeknya sama sekali. Hal Malang ini masih sangat ramai dijubeli puluhan ribu umat berbagai lapisan masyarakat. Nah ini menarik nih, jadi menurut Pak Faroji, polemik nasab yang muncul di setahun terakhir ini tidak ada efeknya sama sekali. Buktinya ini masih hall Habib ini dijuboli oleh puluhan ribu umat berbagai lapisan. Polemik nasab berkepanjangan dalam tahun ini terakhir sungguh membuat saya prihatin lah. Gimana Pak Faroji? Katanya tidak ada efek. Yang maksud efeknya efek apa? Ini ke Pak Faroji ada efek nih, prihatin nih. Mestinya jangan ada efek buat Pak Faroji, santai-santai aja. Polemik nasab ini kalau memang tidak ada efek, Pak Faroji biasa-biasa aja, nggak ada prihatin, nggak nulis tulisan seperti ini. Ada efek dong kalau begitu, ya Pak Faroji lupa ya. Kalau nggak ada efek Pak Faroji nggak bakal nulis. Kalau nggak ada efek nggak bakal merasa prihatin. Oh maksudnya nggak ada efek orang terhadap habaib buktinya masih banyak gitu loh, gitu maksudnya. Oh jadi ukuran benar dan tidaknya nasab, sahih dan tidaknya nasab, batal dan tidak nasab itu ukurannya dari pengunjung hall yang masih banyak Pak Faroji ya. Jadi kalau masih pengunjungnya banyak itu berarti nasabnya benar. Kalau sedikit tidak atau gitu. Efeknya gimana nih? Yang masuk efek ini. Jadi kalau dia dikatakan efek itu kalau akibat nasab ini pengunjung jadi sedikit, itu disebutnya ada efek ya. Oh begitu ya ukurannya ya. Dari mana tuh logikanya? Terusannya, banyak orang awam yang terpengaruh oleh opini rasis berbalut hasil penelitian ilmiah dan terus terprovokasi konten buzzer yang memuntahkan aneka komentar maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Setiap habaib bin Bani Alawi secara umum digeneralisir buruk dan menjadi sasaran genosida opini ini. Padahal banyak kali dari mereka yang saya kenal adalah pribadi yang tawadu, alim dan soleh. Nah ini harus dipertanggungjawabkan nih Pak Faroji. Yang memprovokasi itu siapa? Yang memprovokasi siapa? Yang terprovokasi siapa? Kapan, di mana?
bahasa provokasinya apa, korban provokasinya siapa, sehingga Pak Fahru Raji ini bisa memastikan, menyimpulkan berbalut hasil penelitian ini itu, dan terus terprovokasi konten buzzer. Siapa konten buzzernya? Yang dengannya itu orang terprovokasi. Sebutkan dong cacian-cacian, makian yang tak pantas ditulis ini. Disebutkan Pak Fahru Raji, kontennya disebutkan yang jantan kalau mau nulis itu ya, jangan bikin samar ini. Ini tulisan, ini namanya Pak Fahru Raji ini tulisan apa nih? Tulisan ilmiah, fakta, atau fitnah ini? Kalau tulisan fakta dijelaskan nama-namanya siapa. Kalau ini nggak jelas, ini konten buzzer mana yang memprovokasi siapa, korban provokasi siapa, provokasinya apa, jelaskan dong. Kalau nggak dijelaskan bisa jelas ini tulisan-tulisan fitnah ini, ya tidak fakta, ini berarti tidak fakta. Harusnya dijelaskan dong. Kalau mau nulis sekalian, ya mohon maaf nih. Dan setiap Habib Bani Alawi secara umum digeneralisir buruk dan menjadi sasaran genosida opini ini. Digeneralisir buruk. Nah, buruk apanya? Digeneralisir itu oleh siapa, kapan, di mana? Buruk ilmunya, akhlaknya, semuanya. Nah, siapa itu yang melakukan Pak Fahru Raji? Dijelaskan dong di sini. Ini tulisan Anda ini menyebar kemana-mana ini. Ini jadi tanda tanya. Jadi nanti saling curiga ini. Sipulan ya, nggak jelas nih. Jelaskan dong kalau menulis yang jelas. Nah, yang jelas, sebutkan namanya, konten buzzer apa, kapan, di mana, bahasa provokasinya apa, dijelaskan ini. Pak Fahru Raji dokter, yang bener sih. Coba. Waduh. Ya, ini jadi abu-abu ini. Tidak jelas ini siapa pelakunya gitu loh. Bahasa provokasinya apa? Nah, aneka komen caci maki dijelaskan di sini. Jadi supaya jelas. Ini khususnya yang menjernalisir Habib buruk semua ini. Buruk hal apanya? Siapa gitulah, sebutkan. Ya, sebutkan. Ini kaitannya dengan nasab. Nah, polemik nasab. Ya kalau polemik nasab Ba'alawi pasti kena semuanya. Ba'alawi yang nasabnya ke situ pasti kena, pasti terkena. Generalisir nasab pasti kena. Pasti itu. Ya, oleh tesis Haji Imad yang namanya nasab Ba'alawi. Siapapun dia Ba'alawinya pasti kena. Mau si Gundul, si Pacu, mau Ucrit, ya. Naon tah. Itu pasti kena, Ucrit manapun pasti kena. Kalau memang nasabnya Ba'alawi, benar itu. Tapi kalau buruk, nah, yang dikatakan oleh Pak Fahru Raji ini jelaskan buruk apa, sehingga digeneralisir buruk apanya gitu. Kan buruknya banyak, akhlaknya, apa kejahatannya, apa disamakan semuanya gitu ya. Atau umpamanya ada orang yang ngomong Ba'alawi jahat semua, koruptor semua, penjilat semua. Nah, apa begitu? Buruk apanya nih? Jelaskan nih. Jangan membuat kami bingung. Saya sudah membaca tulisan Pak Imad dan saya sudah membaca sumber aslinya. Nah, ternyata ketika mengutip dan menginterpretasikan teks dan mana kita banyak yang dipotong, terjadi kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Mengapa demikian? Karena Pak Imad sering mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan. Jadi hanya dengan Pak Fahru Raji membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin dan membaca sumber aslinya, kemudian bisa menyimpulkan bahwa Haji Imaduddin itu menginterpretasikan teks dan mana kita banyak yang dipotong. Terjadi kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Jadi menganggap Pak Fahru Raji ini menganggap proses berpikir Haji Imad ini apa ya, salah gitu ya, menyalahkan proses berpikir. Hebat dong Pak Fahru Raji.
sampai bisa menyimpulkan seperti ini. Berarti Pak Paroji itu proses berpikirnya lebih bagus daripada Haji Imad ya. Keren juga. Saya mau nanya Pak Paroji, selain ini membaca tulisan Haji Imad, Pak Paroji langsung ngobrol nggak dengan Haji Imad? Langsung bertanya, menjelaskan langsung dari lisannya. Kenapa ini ada yang dipotong, analisanya kok begini, ditanyakan nggak? Supaya jelas gitu, tabayun. Ya, mestinya kan ditanyakan dulu, karena kalau hanya tulisan terkadang tidak rinci. Kayaknya Pak Paroji ini belum ya. Kok belum bertemu Haji Imad sampai bisa mengatakan bahwa ada kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad? Seolah-olah Pak Paroji ini pola proses pikirnya lebih hebat dari Haji Imad, karena sudah menyalahkan Haji Imad. Ya, bagaimana bisa Pak Imad menyimpulkan bahwa Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa dengan bersandar pada kitab yang memang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa? Oh, maksudnya ini tulisan Haji Imad yang dalam Syajaratul Mubarakah itu ya? Lah, kata siapa Pak Paroji tidak sedang membahas anak? Kan dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu ditulis Syajaratul Mubarakah membahas anak, bahwa Sayyid Ahmad Muhajir bin Isa itu anaknya 3 kan sedang dibahas itu. Kata siapa? Kecuali di situ tidak menyebutkan sama sekali anak Sayyid Ahmad Muhajir. Pak Syekh Fahru Roji tidak menulis sama sekali. Baru dikatakan tidak, ya kan sedang membahas di sini dalam kitab Syajaratul Mubarakah bahwa menurut Syekh Fahru Roji dalam kitab Syajaratul Mubarakah, Sayyid Ahmad Muhajir bin Isa punya anak 3. Kan sedang membahas. Kata siapa tidak sedang membahas? Haji Imad tidak menemukan ada Ubaidillah. Ini justru ini yang jadi pokok persoalan Haji Imad, karena memang di situ sedang ngebahas anak. Masa tidak ngebahas justru polemik nasab ini karena tidak adanya nama Ubaidillah di kitab Imam Fahru Roji. Kenapa tidak ngebahas? Kalau tidak dibahas dalam kitab tersebut, nggak bakal ada polemik nasab. Mungkin Haji Imad ini tidak akan mempersoalkan gimana sih, saya yang bodoh atau Pak Roji lebih pintar daripada saya nih? Pak Roji gimana nih? Saya tegaskan kan, kalau dalam kitab Syajaratul Mubarakah tidak membahas anak, tidak akan ada polemik nasab. Haji Imad tidak akan membuat bahwa Ubaidillah tidak terkonfirmasi. Tidak mungkin, justru karena sedang dibahas dalam Syajaratul Mubarakah tentang anak, menurut Syekh Fahru Roji bahwa Sayyid Ahmad Muhajir bin Isa itu hanya punya anak 3, sementara Balawi ada 4, maka terjadilah pembahasan tentang anak karena akibat adanya pembahasan dalam kitab Syajaratul Mubarakah bahwa Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3, tapi menjadi 4 oleh Alawi. Karena itulah sehingga terjadilah polemik nasab akibat pembahasan anak. Penambahan Ubaidillah ini oleh Balawi. Kenapa dikatakan kitab itu bukan sedang membahas anak? Oh, saya yang bodoh bingung atau Pak Paroji yang lebih pinter ini? Aneh ini. Polemik nasab ini karena pembahasan nasab anak dari Sayyid Ahmad Muhajir yang dalam kitab Syajaratul Mubarakah hanya 3. Kenapa Balawi ada Ubaidillah menjadi 4? Ini justru pembahasan anak ini. Gimana sih? Atau saya yang kurang paham kali ya? Saya yang bodoh kali ya? Aduh. Pak Imad dan kawan-kawan nampak sangat bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah. Nah, ini menjustifikasi lagi nih. Seorang doktor menjustifikasi. Dari mana Pak Fahru Roji mengetahui bahwa Haji Imad dan kawan-kawan bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah? Ini berarti Pak Fahru Roji tidak memahami apa yang terjadi. Terus
sangat bernafsu menggugurkan. Kalau menggugurkan, awalnya itu tersambung menjadi tidak tersambung. Ada bukti tersambung, dikutak-atik menjadi tidak tersambung agar gugur. Baru itu bernafsu menggugurkan. Haji Imad tidak sedang berusaha menggugurkan, mempertanyakan, meminta bukti terkonfirmasi dan memang tidak tersambung. Bukan menggugurkan. Menggugurkan itu awalnya tersambung menjadi dipaksa, disengaja untuk digugurkan. Coba. Yang jelas. Ini jangan tuduh-tuduh sembarangan, Bapak Roji. Maaf nih. Ya, di dalam hal ini saya sangat tidak setuju nih. Kalau menuduh Haji Imad dan kawan-kawan ini bernafsu menggugurkan. Urusan nafsu, urusan batiniah Bapak Roji. Nabi Muhammad saja tidak berani menghukumi apa yang ada dalam batin. Ini sudah bernafsu. Dari mana Papa Roji bisa ini bernafsu? Hati-hati, ini urusan hati. Ilmiah. Ya, ilmiah. Kalau sudah bicara ke nafsu, lain lagi pembahasannya. Hati-hati. Urusan hati kalau urusan nafsu. Ya, aduh. Ya, teruskan. Pak Imad dan kawan-kawan nampak sangat bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah, bahkan dengan menggunakan kitab yang tidak relevan dan asal comot saja, asalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagai peneliti, saya yakin dia tidak melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat Yaman dan tidak melakukan pembuktian situs ke berbagai lokasi sejarah atau melakukan tangle data. Saya curiga dia hanya duduk di belakang meja bermodal laptop, kitab, dan Google saja. Makanya tidak heran kalau tidak ada sambutan ulama baik nasional atau internasional terhadap isu nasab itu. Saya sudah bertanya kepada banyak kolega saya ulama di Timur Tengah tentang tesis pembatalan nasab Bani Alawi. Mereka heran dan menertawakannya. Pembatalan nasab itu dianggap lelucon dan omong kosong belaka. Waduh. Giliran ke Haji Imad, Pak Purhoji mengatakan Haji Imad itu meneliti tanpa tangle data, tanpa wawancara mendalam dengan masyarakat Yaman, tidak melakukan pembuktian situs ke berbagai lokasi sejarah, dan bla bla bla, hanya bermodal laptop. Ke Haji Imad, Pak Purhoji bisa seperti itu bilangnya, hanya duduk di belakang meja. Tetapi saya tanya, ketika Pak Purhoji akan menilai tesis ilmiah Haji Imad yang kata Pak Roji dipotong-potong, banyak potongan, terjadi kesalahan analisa, ya, menginterpretasi teks dan mana kitab yang dipotong dan yang lain-lain. Pak Roji sendiri tidak turun, datang ke Haji Imad, menyuruh Haji Imad ke Yaman, kemana situs, tapi Pak Roji juga nggak nanya ke Haji Imad. Nggak nanyakan juga kitab-kitab yang Haji Imad referensinya, nggak turun juga. Kenapa? Orang lain disuruh ke Yaman kemana-mana, ke situs-situs, nanya ke masyarakat Yaman. Bapak Roji menghukumi Haji Imad dan kawan-kawan bernafsu menggugurkan juga. Apakah nanya ke kawan-kawan Haji Imad, Anda bernafsu tidak? Enggak dong. Nah, kenapa itu teori diberlakukan ke Haji Imad dan kawan-kawan, tapi Anda sendiri tidak melakukannya? Hanya menyuruh tapi melakukan tidak. Menuduh hanya dia melakukan. Menuduh orang B, tapi dia pun melakukan. Yang benar Bapak Roji. Hati-hati nih. Menjadi tidak adil kalau hanya bisa menuduh orang ke Pak Haji Imad, tapi Bapak Roji sendiri tidak menganalisa, tidak datang ke kawan-kawan Haji Imad, membuktikan bernafsu atau tidak kan? Seperti halnya Haji Imad disuruh nanya ke masyarakat Yaman, ke situs, kemana, enggak juga kan? Ini persis alasan ini untuk mematahkan argumentasi tesisnya Haji Imad ini seperti yang pernah dilakukan oleh yang lain, persis seperti mestinya Haji Imad itu ke Yaman dulu, bla 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 bla. Ketidak datangnya Haji Imad ke Yaman itu dijadikan sebuah senjata untuk seolah-olah mengatakan tesis Haji Imad ini tidak ilmiah, begitu kan?
narasi logika yang sangat kelas SD menurut saya ini. Ya, ini saya mereaksi tulisan Pak Parwoji, jujur aja, saya tidak menggunakan standar keilmuan akademisi, tidak. Jujur aja, saya menilai, memahami, mereaksi tulisan Pak Parwoji dengan standar keilmuan SMP saya, Pak Parwoji, nggak akademisi, walaupun saya juga kuliah, tapi saya tidak memakai sistem akademisi dan keilmuan, nggak pakai ilmiah. Saya dengan bahasa-bahasa jalanan dan memakai pola keilmuan SMP. Jadi saya menghadapi Pak Parwoji, tulisan Pak Parwoji ini dengan mutu SMP. Maaf, dengan mutu SMP, tidak mutu akademisi, enggak. Terlalu tinggi kalau saya merespon, mengomentari tulisan Pak Parwoji ini yang doktor dengan setingkat Pak Parwoji lagi oleh saya. Dengan intelektual, akademisi, saya juga kuliah. Insya Allah saya selesai kuliah. Tapi saya menghadapi tulisan Pak Parwoji nggak mesti dengan keserianan saya, cukup dengan pengetahuan SMP. Jadi saya ini mereaksi Pak Parwoji hanya dengan pengetahuan SMP. Terlalu tinggi. Untuk orang Banten menghambur bumbu, ngelawanan Pak Patong pakai nuklir. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan saya reaksi, nama Pak Parwoji siapapun dia menjadi ngetop nih, terkenal, hebat. Mudah-mudahan nih saya reaksi nih, saya membantu Pak Parwoji biar terkenal aja nih, ya, biar keren. Tapi hanya dengan pola pikir SMP aja. Nah, di sini ngebahas tentang apa nih? Semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Mengisbat, ada buktinya, Pak Parwoji. Semua ulama ahli nasab, ya, semua zaman, semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Katanya tidak butuh kitab sejaman. Ini semua ahli nasab mengisbat semua ulama sejaman. Tulisannya tuh, semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Semua zaman. Ya. Zaman abad 4, abad 3, abad 5 mengisbat. Semua zaman. Ini Pak Parwoji ini ngomongnya di sini, tulisannya di sini ada loh, saya bukan fitnah. Semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Hanyalah mujtahid nasab dari Banten yang lahir di abad ini yang didukung nasabah bermodal blogspot ngotot akan membatalkan. Bagaimana saya bisa percaya? Kata Pak Parwoji di atas tidak perlu ada kitab sejaman disyaratkan. Di sini Pak Parwoji semuanya ulama semua zaman sudah mengisbat nasab Balawi. Artinya berarti nasab Balawi itu Dzurriyyatun Nabi. Mana ulama yang zaman abad 4, 3, mana? Buktikan dong. Yang benar ini nulis ini. Satu sisi nggak perlu disyaratkan kitab sejaman katanya, saya nolak. Tapi di sini Pak Parwoji menulis semuanya ulama zaman, tuh, ya kan? Semuanya ulama yang ada dari semua zaman, tuh, dari semua zaman, dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Tolong buktikan. Dari zaman abad 1, abad 2, abad 3, ulama abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 6 mengisbat. Tunjukkan Pak Parwoji. Kalau tidak, Pak Parwoji ini sudah hoax ini. Kalau tidak bisa memberikan adanya kitab yang diisbat oleh ulama di zaman abad 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 sampai sekarang mengisbat nasab Balawi, berarti Pak Parwoji sudah menyebarkan hoax ini. Bohong ini. Ya, di sini tulisannya
semuanya ulama yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Sangat jelas di sini. Ini ya dibukti. Tolong buktikan ya. Saya tunggu nih. Pak Fahru Raji pertanggungjawabkan tulisan Anda. Anda menulis di sini semuanya ulama yang ada dari semua zaman. Ya, sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Berarti tolong buktikan kitab zaman abad 1, zaman abad 2, kitab ulama zaman abad 3, 4, 5, 6 sampai sekarang yang mengisbat nasab Bani Alawi ke zuriatun Nabi. Tolong ya. Tolong ya, kirimkan. Bukakan di YouTube atau di YouTube. Mana ulamanya, sebutkan ulama mana? Zaman 1, zaman 2, zaman abad 1, ulama zaman abad 2, terus isbat-isbatnya sebutkan. Kalau enggak ini hoax berarti Pak Fahru asal tulis aja nih. Kasihan sekali nih. Nah, udah. Jangan enggak ya, saya tunggu nih. Ini tulisannya sangat jelas, saya pegang nih. Kalau enggak bisa membuktikan Pak Fahru boleh dikatakan nih diduga oleh saya ini hoax ini. Hati-hati menuduh Haji Imad katakanlah menulis tesis sembarangan. Beliau sendiri ini lebih bukan sembarangan, ini ada fitnah ini, pembohongan di sini. Ya, saya Haji Imad sedang mencari untuk membantu Ba'alawi agar memang terkonfirmasi ke Said Ahmad Muhajir, sedang mencari kitab di zaman 4 agar kami bisa membantu betul bahwa Bani Alawi itu zuriatun Nabi. Sedang mencari justru, ya, belum ketemu isbat ulama di zaman abad 4, 3, 5 nggak ketemu untuk ngebantu Ba'alawi agar terkonfirmasi, agar nanti tesis Haji Imad sendiri nanti dibatalkan oleh Haji Imad gitu loh. Mencari ini, membantu. Nah kebetulan nih Pak Fahru Raji ngomongnya semuanya ulama tuh yang ada dari semua zaman dari kalangan ahli nasab sepakat mengisbat nasab Bani Alawi. Tolong buktikan. Kami sedang mencari itu. Kalau ketemu nanti Haji Imad yang akan membatalkan tesisnya, dia sendiri yang akan membatalkannya karena sudah ditemukan. Ya, buktikan Pak Fahru Raji, jangan sampai hoax nih. Oleh anak pola pikir SMP nih Pak Fahru Raji. Kalau mau bersikeras memakai standar kitab sejaman, maka nasabnya Syekh Abdul Qadir Jalani pun jadi batal. Oh, ini jujur aja Pak Fahru Raji, saya tidak mau mereaksi. Saya tidak ingin melibatkan Sultanil Aulia. Dan jujur saya belum pernah membaca tentang kitab yang Pak Fahru Raji tuliskan di sini. Kakeknya Imam Al-Marwazi, ya. Terus kemudian apa nih, Al-Majdi, ya. Saya tidak berani. Saya belum baca kitab Syekh An-Nablusi, saya tidak berani karena ini menyangkut Sultanil Aulia. Saya tidak ingin melibatkan yang lain apalagi Sultanil Aulia. Saya tidak akan bereaksi ini. Silakan pertanggungjawabkan oleh Pak Fahru Raji. Kalau akibat ada tulisan Pak Fahru Raji nanti orang mengatakan, mempercayai bahwa nanti ada timbul anggapan Syekh Abdul Qadir pun bukan zuriatun Nabi akibat tulisan Pak Fahru Raji. Saya tidak ikut campur. Tapi saya akan meyakini karena saya belum meneliti, belum ada kitabnya, maka saya harus husnudon karena saya belum punya kitabnya. Ya. Belum ada kitab membaca yang membatalkan atau meragukan Syekh Abdul Qadir. Karena belum ada itu, maka saya husnudon dan yakin bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah keturunan Sayyidina Hasan Husain. Kecuali saya ada kitab yang meragukan atau apa, saya mungkin boleh untuk tidak husnudon, bisa aja. Saya mengambil ikhtilaf sendiri. Tapi sekarang karena saya tidak menemukan kitab-kitab yang berkaitan nasab Syekh Abdul Qadir, maka saya akan husnudon dan berdoa memang semoga Syekh Abdul Qadir ini adalah keturunan Sayyidina Hasan Husain. Saya nggak berani Pak Fahru Raji. Kurang Banten Sul Adab, nyanyawanan ini seorang waliullah, bahaya ini.
Sultanil Aulia ini, gak main-main nih. Yang walaupun beliau itu umpamanya bukan dzurriyyatun Nabi, sudah Sultanil Aulia. Sangat tidak elok kalau dilibat-libatkan dalam polemik nasab, jadikan contoh. Kurang elok sekali ini. Etikanya di mana ini? Biasanya orang NU itu sangat hati-hati nih. Orang NU ya sangat hati-hati ini. Bahaya sih. Bahaya. Jangan mentang-mentang kita merasa pinter main logika, tapi adab akhlak terhadap seorang wali Allah yang masyhur ini tidak ada. Kalaupun mau mencontohkan, kalau bisa mah jangan contohnya ke Syekh Abu Qadir Jalani lah gitu. Ini takutnya orang awam yang tergesa-gesa, yang fanatik Ibnu Kebini, oh tuh Syekh Abu Qadir Jalani juga bukan dzurriyyatun Nabi, bukan keturunan Sayyidina Hasan, ini bahaya juga kan. Ini dibaca oleh awam, bahaya nih. Jadi saya nggak akan mereaksi, tapi saya yakin dan husnudzon bahwa Syekh Abu Qadir Jalani ada dzurriyyatun Nabi, keturunan Sayyidina Hasan Husain. Nah. Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Oh, bentar. Tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya. Juga tidak ada lembaga nasab Wali Songo yang mencatat secara faktual warganya. Kok tiba-tiba sekarang banyak orang kampung mendadak ngakunya keturunan Wali Songo dan otomatis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini semua diterima oleh mereka pembatalan nasab Bani Alawi dengan tanpa syarat. Apakah ini tidak lebih halus dan konyol? Nanti. Halo, Pak Fahru Roji. Kata siapa? Keturunan Wali Songo ini sepi 12 abad. Kata siapa? Keturunan Wali Songo ini tidak punya pencatat, tidak punya nakib, lembaga nasab. Kata siapa? Secara faktual. Kata siapa? Bapak Roji, mohon maaf, saya salah satu ketua majelis di salah satu keturunan kerajaan di daerah Jawa Barat, di mana keturunan kerajaan tersebut mempunyai organisasi yang menghimpun seluruh keturunan raja-raja di daerah tersebut, dan organisasi tersebut ada bagian nasab, dan saya di organisasi yang di situ ada bagian pencatat nasab, dan saya salah satu ketua dari majelis tertinggi yang mencatat nasab-nasab dari keturunan-keturunan dari sebuah kerajaan di satu daerah. Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Saya ketua majelisnya tertinggi dari organisasi tersebut, dan di situ ada bagian nasab, mencatat nasab, dan ini bersambung ke Wali Songo. Ya, saya salah satu yang meneliti nasabnya benar atau tidak. Kalau tersambung diterima, kalau tidak, kalau memang jelas ada babonnya, sisa nasabnya, itu salah satunya. Ini Wali Songo ya ada, dan ini nasab ini, organisasi yang mencatat nasab ini berbadan hukum loh, secara faktual, nggak sembarangan. Kita cek makamnya dia dari siapa, memang dia ada sambungan dari keturunan raja ini, dicek makamnya di mana, betul tidak, dicek semuanya, ditulis semuanya ada. Kalau betul ya kita kasih salah satu sertifikat lah. Dan ada satu lagi, sebuah kerajaan lagi, saya pun pernah jadi pengurusnya, tentang di kerajaan yang lain. Saya pun pengurus pencatat, salah satu pengurus organisasi pencatat nasab di situ. Jadi ada loh. Kata siapa? Pak Roji nggak melangkah kali ya? Di Jawa Barat ada. Di Jawa Barat aja yang saya ketahui ada 2 kerajaan yang punya
organisasi pencatat nasab di keluarganya sendiri. Dan itu sangat selektif. Sangat selektif memakai ilmu nasab. Hati-hati, ada kitab nasabnya. Tertulis, kalau memang itu bukan lemah, tidak ada nasabnya, tidak nyambung, ditolak. Kalau memang ada sambungan tapi kurang tepat, dicarikan. Gitu loh. Kata siapa ini? Turunan Wali Songo itu dari dulu tahu bahwa dia itu turun Wali Songo. Kata siapa? Bukan. Nah, kalau sekarang ini teriak-teriak bahwa mereka keturunan Wali Songo, bukan karena dulu dia tidak tahu keturunan Wali Songo, bukan karena dulu dia tidak punya catatan nasab, bukan dari dulu dia tidak masuk ke dalam nakib di kerajaannya, bukan. Teriak sekarang ini karena reaksi si Ucrit. Ada si Ucrit yang tidak menerima adanya keturunan Wali Songo di Indonesia. Teriak-teriak, akhirnya dia muncul. Ini loh, saya bukti keturunan Wali Songo. Bukan baru sekarang. Sekarang ini menjelaskannya, tapi dari dulu ya sudah tahu dirinya keturunan Wali Songo. Jadi bukan karena polemik nasab langsung kemudian datang ngaku-ngaku. Hati-hati loh. Yang kemudian Pak Fahrul Razi, kalaupun umpamanya ada orang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, Anda tidak punya hak untuk membatalkan mereka, mau ngaku-ngaku atau tidak. Ya, kecuali Anda pengurus dari nakib organisasi salah satu kerajaan. Ada orang ngaku-ngaku keturunan dari kerajaan yang memang Anda juga turunannya, Anda pencatatnya. Nah, Anda punya hak. Ya, tapi kalau Anda tidak di situ, maaf. Kalaupun ada orang yang keturunan Wali Songo, Anda dari mana dia bisa mengatakan mereka keturunan Wali Songo? Ngaku-ngaku dari mana? Anda jangan sampai menuduh orang ngaku-ngaku loh. Anda sudah membuktikan dia ngaku-ngaku. Anda sudah membuktikan bahwa dia itu memang bukan keturunan Wali Songo tapi ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Hati-hati. Anda menyalahkan Haji Imad karena membatalkan nasab Ba'alawi, tapi Anda sendiri seolah menuduh orang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Berarti makhumnya orang itu bukan keturunan Wali Songo, dibatalkan juga. Hati-hati. Anda juga berarti tidak turun nih. Tidak turun, tidak nyari situs, tidak nyari kerajaan-kerajaan, ada tidak mencatat nasabnya, ada nakibnya, siapa yang tercatat di Aman Saiki, di Banten ada enggak, di Sumedang ada enggak, di Cirebon ada enggak. Anda ke Haji Imad, mengatakan Haji Imad tidak ke Yaman tapi Anda sendiri menulis sesuatu tanpa Anda menyelidiki, menganalisa, menyimpulkan. Ngaku-ngaku turunan zaman sekarang yang dulu 12 tahun sepi, kata siapa? Hah? Dari mana Anda bisa mengetahui 12 tahun? Apa di sini tadi tuh? Ya, saya maaf. Sepi sama 12 tahun. Ini muncul beban 12 tahun. Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Muncul 12 abad ini Anda dari mana? Kapan? Apakah memang Anda meneliti 12 abad ini? Terjun Anda ke keturunan Wali Songo. Seperti halnya Anda seolah-olah mengatakan Haji Imad tidak turun ke Yaman bla bla bla. Anda menuduh orang tapi Anda sendiri melakukannya. Dari mana Anda bisa mengetahui 12 abad sepi? Kata siapa? Saya lahir aja umur 25 tahunan ini banyak kok berbicara tentang nasab Wali Songo, dan saya salah satunya yang ketika itu sama sedang mempelajari nasab-nasab keturunan Wali Songo. Umur saya waktu 25 tahun, sekarang umur saya sudah 50 tahunan. Kata siapa 12 abad? Dari mana ini munculnya? Tolong dipertanggungjawabkan Pak Fahrul Razi ya. Anda ini akademisi, pertanggungjawabkan. Muncul 12 abad nih, bukan maaf bukan 12 abad sepi. Pertanggungjawabkan. Mana referensinya, mana kitabnya? Coba. Saya minta nih, kalau memang Anda doktor, coba pertanggungjawabkan nih secara ilmiah. Kalau enggak, awas Anda bikin hoax lagi aja nih. Tulisan-tulisan ini, tulisan-tulisan yang dusta ini. 12 abad sepi. Dari mana munculnya Anda? Dari siapa? Kata siapa? Referensinya siapa? Pakar sejarah mana yang mengatakan 12 abad sepi? Keturunan Wali Songo tidak ada di Indonesia, sepi artinya. Tolong sebutkan.
pakar sejarah mana yang sama dengan Anda pemikirannya? Kitabnya referensi mana? Anda menelitinya di mana? Analisa dan observasinya di mana? Kapan? Berapa tahun Anda? Hati-hati Pak Purwoji, hati-hati. Ya dah. Nah, udahlah, sananya lagi. Andai saja Pak Imad dengan berhenti pada kesimpulan penelitian saja tanpa provokasi, saya paham dan persoalannya menjadi sederhana. Pak Purwoji sebetulnya Haji Imad itu tidak terlalu mempermasalahkan dzurriyyatun Nabi atau bukan terhadap Habib, enggak. Dan tidak ada sengaja memprovokasi. Tidak. Ya, dia hanya bikin tesis. Selesai. Kenapa ini jadi rame? Karena ada oknum Utsrit, oknum Habib yang berbicara bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Kalaupun ada perempuan terputus, kemudian direaksi salah satunya oleh saya. Saya suruh minta maaf, tapi ngotot nantang-nantang. Nah ini akhirnya menjadi rame. Andai kata Utsrit itu, yang ngomong itu, yang dikatakan Habib itu, saya panggil Utsrit itu, ketika dia bicara bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, kalaupun ada itu terputus, dia minta maaf aja. Ini tidak akan rame. Jadi rame ini sekarang ini bukan karena diprovokasi oleh Haji Imad dan oleh yang lain, bukan. Karena reaksi dari adanya arogansi kesombongan oknum Utsrit yang mengatakan dzurriyyah Wali Songo terputus. Anda habis-habisan seolah-olah ngebela Bani Alawi tetap agar terkonfirmasi, kemudian seolah mematahkan argumentasi tesis Haji Imad. Tetapi mengapa Anda tidak ngebela ketika dikatakan Wali Songo tidak punya keturunan dan itu di YouTube beredar? Kenapa Anda tidak ngebela? Anda dokter, kenapa tidak Anda mengatakan bahwa hei Utsrit, bahwa di Indonesia ini ada keturunan Wali Songo? Kenapa? Kenapa? Seharusnya Anda itu paling dahulu. Ya, barangkali Anda kalau orang NU Anda, mestinya Anda punya tanggung jawab. Karena di NU itu kebanyakan keturunan Wali Songo. Tetapi oleh Utsrit dikatakan tidak ada keturunan Wali Songo. Kenapa Anda tidak protes? Tapi ketika Haji Imad mengatakan Nasabalwit terputus, Anda semacam anulah seperti ini nih. Tidak suka, bahkan melawan katanya. Kenapa Anda? Kalau menjadi pahlawan semuanya, pahlawan hak-hak, lawan menjadikan mungkar semuanya yang mungkar. Masya Allah, tabarakallah. Maaf nih, ya. Saya tegaskan ya, bukan Haji Imad dan kawan-kawan yang seolah ini, yang Pak Purwoji mengatakan penelitian yang ada provokasinya, ya kan? Andai saja Pak Imad dan kawan berhenti pada kesimpulan penelitian saja tanpa provokasi, berarti penelitian ada provokasi. Salah. Penelitian Haji Imad tanpa provokasi, terjadinya timur seolah-olah menjadi, menurut Anda provokasi. Ini rame karena ada oknum Utsrit yang menafikan, mendiakan Wali Songo tidak punya keturunan. Ini akhirnya jadi rame, mereaksi. Dzurriyyah Wali Songo dari mana-mana dia tidak terima. Ini bukan provokasi yang dibuat oleh Haji Imad dalam penelitian, nggak ada. Di mana sih Anda ini logikanya? Logikanya kemana sih? Nuduh orang aja, memfitnah orang aja nih. Hati-hati Anda. Terus dan lanjutannya. Tapi ketika yang menikmati status kedzurriyahan yang jumlahnya lebih sedikit dan mayoritas para habaib alim soleh juhud yang tak menikmatinya sama sekali diperlakukan sama, diponis dalam satu paket berbagai gerombolan sebagai gerombolan pendusta, menipu, penjual agama, Yahudi, anti penjajah, aneka cacian serta kata kotor lainnya adalah kezaliman, kemungkaran dan kejahatan kepada nasab mulia keturunan Rasulullah SAW. Siapapun pelakunya, saya menolak dan mendaftarkan diri untuk melawannya.
Pak Fahru Raji ini nulisnya hati-hati loh. Tolong buktikan siapa, di mana, kapan bahwa kelompok Haji Imad ini menjernalisir, menghukumi semua habaib buruk, semuanya. Kata kapan? Saya kira enggak kok. Ya. Dan tidak pernah ada diucapkan oleh siapapun teman Haji Imad, dia tidak percaya adanya dzurriyyatun Nabi dunia. Kata siapa? Mereka percaya ada dzurriyyat Nabi, tetapi yang sedang mereka bahas adalah membuktikan benarkah bahwa itu dzurriyyat atau Nabi atau bukan. Tapi yang lain ada di Mekah, di mana dzurriyyatun Nabi makui ada sekarang ini. Tapi terhadap Balawi betul atau tidak? Ya, hati-hati. Nanya, cobalah nanya dulu. Oh, menipu penjual agama. Oh, aneka cacian serta kata kotor lainnya. Yang mana kata kotor cacian? Kalau memang itu mencaci, ya dilaporkan aja. Kata kotornya laporkan aja. Ya. Ke Pak Fahru Raji mencacinya, laporkan aja. Dibuktikan, biar dibuktikan. Jangan-jangan ini justru bukan mereka yang mencaci maki, justru ini barangkali tulisan dari dilihat dari tulisan Pak Fahru Raji kali ini yang sengaja membuat framing ini, menuduh-nuduh. Sertakan dong bukti siapa yang mencacinya, yang dicaci, kapan, di mana. Kemudian kalau mereka tidak terima, ya ada upaya yang lain pun. Nah ini yang menarik, ini yang terakhir nih. Ini saya jelaskan seolah-olah ini Haji Imad dan kelompoknya tidak percaya adanya dzurriyyatun Nabi Muhammad. Salah. Kami sangat percaya ada dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Tetapi terhadap Ba'alawi, ketersambungannya, kesuhihan nasabnya pada Rasulullah, kami meragukan. Ya, selama belum bisa membuktikan bahwa betul mereka dzurriyyatun Nabi, kami akan menolak dan tetap akan meragukan dan menolaknya. Ya. Nah ini yang terakhir nih. Siapapun pelakunya, saya menolak dan mendaftarkan diri untuk melawannya. Waduh, keren amat Pak Fahru Raji. Siapapun pelakunya, oh, orang Jawa, orang Sumatera, orang Malang, kayak Cingundur si Pacul pelakunya, saya menolak. Oh gitu. Dan mendaftarkan diri untuk melawannya. Menolak apa nih? Pak Fahru Raji jelaskan dong. Menolak apa nih? Siapapun pelakunya, pelaku yang diduga ini ya mungkin membatalkan nasab Balawi, menolak siapa aja, ya, dan mendaftarkan diri untuk melawannya. Mau daftar ke siapa Pak Fahru Raji? Silakan daftar ya, daftar. Pak Fahru Raji kapan mau daftar? Mau daftar melawan kapan? Pak Fahru Raji, halo. Pak Fahru Raji, Dr. Fahru Raji, halo, halo. Kapan Pak Fahru Raji mendaftarkan mau melawan pelaku? Kapan dan di mana? Mau melawannya dengan cara apa? Kalau bisa mah janganlah Pak Fahru Raji, kami orang kecil, orang bodoh, rakyat jelata di kampung. Pak Fahru Raji orang besar, doktor, mungkin udah anu hebat, ulama masyhur kali. Ya, jangan ngelawan, kami takut. Aduh, kami bukan siapa-siapa Pak Fahru Raji dibandingkan Pak Fahru Raji. Kalau bisa jangan melawan kami Pak Fahru Raji. Apalagi mau daftar kemana Pak Fahru Raji? Tapi oke. Pak Fahru Raji tolong buktikan ya. Pak Fahru Raji nih, saya tantang Pak Fahru Raji ya. Ya bukan nantang duel, bukan. Saya tantang Pak Fahru Raji daftar. Kemana ya? Nggak tahu Pak Fahru Raji mau daftar kemana nih? Mau melawan pelaku. Terus siapa yang akan dilawan oleh Pak Fahru Raji? Daftar ya. Jangan nggak daftar nih. Maaf nih.
Buktikan seorang doktor itu harus bicaranya ilmiah dan fakta. Sekali nulis harus fakta. Sekali janji harus terbukti. Saya tunggu Pak Parwoji ini. Kapan daftarnya? Untuk melawan. Melawan siapa? Jelaskan ya. Ya. Jangan sampai nanti saya nanya lagi nggak ada nih. Saya nanya ke Pak Parwoji, sudah daftar belum? Nggak ada jawaban. Halo Pak Parwoji, sudah daftar belum mau melawan pelaku-pelaku kematian nasab? Halo. Mau daftar kemana? Silakan daftarkan ya, saya nunggu ya. Kalau sudah daftar bilang ke saya nama saya Yusuf Al-Mubarak, Cinangka, Kabupaten Serang. Jelaskan ya, nanti kalau bisa sebarkan di YouTube. Sudah daftar gitu saya ini, mau melawan pelaku kematian nasab. Melawan dengan cara apa? Melawan dengan cara apa Pak Parwoji? Janganlah dengan ilmu kami orang bodoh, apalagi dengan tenaga bodoh, dengan kekuasaan, apalagi dengan organisasi. Oh, kami orang-orang yang nggak punya organisasi. Oh, orang bodoh Pak Parwoji, nggak seperti Pak Parwoji. Jangan dong. Tapi saya menunggu loh, saya menunggu. Kangen saya, kami kangen nih. Ada yang melawan, kangen banget, rindu kami ada yang melawan. Kapan? Nah kalau bisa begini Pak Parwoji. Pak Parwoji orang hebat, orang pintar kayaknya. Sudah tahu Haji Imad mungkin. Bagaimana kalau Pak Parwoji? Jangan ngelawan lah Pak Parwoji. Datang aja ke Haji Imad, silaturahim. Ya, bisa nggak? Mau nggak Pak Parwoji datang ke Haji Imad? Tapi orang pintar, orang hebat Pak Parwoji mah. Haji Imad kan tadi kerangka berpikirnya aja kurang anu. Tolong dong, datang aja, jangan takut. Bisa nggak? Saya tunggu ya. Sekali lagi Pak Parwoji, saya menunggu Pak Parwoji untuk daftar melawan pelaku. Kapan? Tolong sampaikan ke saya. Siapa yang akan dilawan? Mau ngelawan cara apa? Astagfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu. Saya doakan Pak Parwoji semoga diampuni oleh Allah. Termasuk saya juga diampuni. Semoga kita, Pak Parwoji, saya dan siapapun umat Islam diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini masalah nasab ini jelas dari Allah. Ada jawaban. Kalau ini batil bukan dzurriyyatun Nabi, nyata jelas bukan dzurriyyatun Nabi dan ada buktinya. Kalau memang dzurriyyatun Nabi, ada jelas dan nyata dzurriyyatun Nabi. Ya. Semoga ini menjadi hikmah. Tapi ingat Pak Parwoji, saya menunggu Pak Parwoji untuk daftar melawan pelaku. Ini tulisan Pak Parwoji akan saya pegang. Ya, sebuah tulisan. Awas loh, seorang dokter menulis ini tentu dengan pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bishawab.